Content is fire, and social media is gasoline itself. Itu adalah sebuah kutipan yang berasal dari J. Baer. Apa sih artinya? Artinya adalah sebuah konten adalah api, dan media sosial adalah bensin itu sendiri. Maksud dari kutipan ini adalah ketika ada media sosial tersebut bisa menjadi jembatan oleh sebuah brand atau sebuah merek perusahaan untuk meluaskan target pasar mereka melalui konten yang mereka buat. Baik, saya Azalea Egarista Krisanda dengan nomor induk 1501204033 dari kelas Administrasi Bisnis Angkatan 44, kelas kedua atau bisa disebut AB 4402, akan membahas tentang analisis implementasi strategi marketing mix atau bauran pemasaran dari produk Maybelline. Nah, Maybelline sendiri adalah produk kecantikan yang sudah tidak jarang didengar oleh telinga kita. Kali ini, saya akan membahas tentang 3 cangkupan umum dari makalah yang sudah saya buat. Yang pertama adalah profil produk. Di profil produk ini, saya akan membahas tuntas tentang Maybelline itu sendiri. Yang kedua adalah analisis implementasi bauran pemasaran atau biasa kita sebut marketing mix dari Maybelline itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah kesimpulan yang sudah saya buat dan saran yang saya tunjukkan kepada Maybelline untuk memajukan perusahaannya. Yang pertama ada profil produk dari Maybelline itu sendiri. Nah, produk kosmetik ini adalah suatu merek internasional yang didirikan pada 1915 dan diemban oleh Thomas Lyle Williams di New York, Amerika Serikat. Uniknya, pada penamaan Maybelline sendiri, Thomas ini mengambil dari nama saudara perempuannya. Nama saudara perempuannya adalah Mabel yang dia ambil dan dijadikan inspirasi untuk penamaan produk yang ia buat. Nama produk yang pertama kali diluncurkan oleh Maybelline adalah Maybelline Cake Mascara. Itu adalah suatu bentuk maskara yang dibentuk pada 1917. Kemudian di samping itu, Maybelline mempunyai slogan yang mereka ciptakan, yaitu Maybe She's Born With It is Maybelline. Itu sudah tidak jarang sekali kita dengar, yang masih digunakan sampai saat ini karena slogan ini adalah slogan yang sudah Maybelline pakai sejak dahulu kala, tapi bisa berjalan sampai hari ini. Maybelline itu mempunyai tokoh yang menjadi kunci utama dari pemasaran produknya, yaitu Leonardo Calves dan David Greenberg. Di sisi lain, banyaknya model internasional yang menjadi peraga dari merek kosmetik ini bisa mendorong penjualan pemasaran dari Maybelline. Contoh model yang menjadi model-model Maybelline adalah peragawan cantik seperti Adriana Lima, Gigi Hadid, dan Barbara Palvin. Selain peragawati yang cantik tersebut, ada juga nih girl band Korea bernama ITZY yang menjadi brand ambassador dari Maybelline. Baik, kemudian Maybelline New York ini membuktikan kepada kita, kepada dunia, dan kepada wanita-wanita cantik di luar sana bahwa ketika kita menginginkan suatu kecantikan itu tidak harus mengeluarkan uang yang sangat banyak. Dibuktikan dengan setiap wanita berkesempatan tampil cantik dengan maksimal sesuai dengan keinginan dan sesuai dengan preferensi mereka masing-masing. Kemudian, salah satu alat yang sudah kita kenal sekali yaitu maskara. Maskara itu suatu alat kecantikan yang tidak asing lagi di telinga kita. Dan maskara ini itu diciptakan pertama kali oleh Maybelline pada tahun 1913. Dan selain maskara, Maybelline juga menyediakan banyak sekali alat kecantikan yang lain seperti bedak atau eyeshadow atau lipstick dan alat-alat kecantikan yang lain. Maybelline ini menawarkan kosmetik dengan warna cantik dan desain yang menarik dari teknologi yang sudah sangat maju, ditambah keahlian dari para pakar yang sangat hebat dan sangat mumpuni.
Kemudian kita beralih kepada analisis implementasi marketing mix dari produk Maybelline. Marketing mix ini sering sekali kita sebut juga sebagai bauran pemasaran. Jadi saya akan membahas tentang bauran pemasaran dari produk Maybelline. Yang pertama, ada produk dari Maybelline sendiri, yaitu Maybelline mempunyai sebuah analisis implementasi pada bagian ini. Di antaranya itu bagaimana Maybelline bisa membuat produknya beragam sehingga konsumen itu dapat memilih banyak pilihan, karena konsumen tersebut memiliki banyak pilihan untuk dipilih. Maybelline juga harus bisa meningkatkan kualitas produk mereka dan peningkatan kemasan produk mereka supaya bisa menjadi menarik dan menargetkan pemasaran yang lebih tinggi. Yang kedua, ada price atau harga. Maybelline mempunyai analisis harga dari produk kooperatif brand yang lain, memikirkan tentang diskon untuk para konsumen, transaksi secara kredit yang bisa dilakukan oleh konsumen, transaksi berdasarkan instalasi, dan harga komoditas yang diadopsi berdasarkan ekspektasi konsumen atau target pasar Maybelline yang sudah menjadi member atau anggota dari Maybelline. Karena kita tahu kan Maybelline itu mempunyai membership atau member card khusus untuk para konsumennya. Beralih ke poin yang ketiga, yaitu promotion. Dalam bagian ini, Maybelline mempunyai analisis implementasi yang terdiri dari penggunaan rewards dalam melayani sumber konsumen. Kemudian yang kedua adalah penggunaan batas insentif untuk mendorong para member atau para anggota, merencanakan penetrasi kooperatif menjadi kepercayaan konsumen, dan menggunakan ide dari para member untuk kemajuan produk mereka sendiri. Yang keempat adalah place. Dalam faktor ini, Maybelline memiliki analisis implementasi di antaranya pemilihan wilayah yang kooperatif, kemudahan akses bagi para konsumen, dan penggunaan telepon atau media yang lainnya untuk melakukan transaksi dari pembelinya dan Maybelline itu sendiri. Kemudian yang kelima ada people atau orang atau bisa kita sebut partisipan. Dalam faktor ini, Maybelline itu mempunyai analisis implementasi di antaranya adalah pemberian saran yang membangun dari member ke konsumen yang merupakan target pasar, kesopanan karyawan, antusiasme karyawan frontliner untuk merespon pertanyaan atau banyak pertanyaan dari konsumen yang pastinya konsumen itu ingin mengetahui lebih jauh tentang Maybelline, serta pengetahuan para penggerak Maybelline untuk menjual produk mereka dengan baik. Kemudian kita beralih ke proses yang keenam. Pada faktor ini, Maybelline memiliki self-services, pemecahan masalah dan penelitian akar masalah ketika konsumen mendapatkan suatu masalah dalam bertransaksi dalam proses transaksi itu sendiri. Mengingat pentingnya waktu pembeli dan mengkategorikan produk mereka berdasarkan kenyamanan member dan konsumen sebagai analisis implementasi. Kemudian kita beralih ke faktor yang ketujuh, yaitu physical evidence. Pada faktor ini, Maybelline itu mempunyai analisis implementasi dekorasi kooperatif yang harus menarik. Nah, di sini kenapa harus menarik? Karena bisa saja dengan tempat yang menarik itu bisa menarik selera konsumen atau meningkatkan selera konsumen atau menaiki keinginan konsumen untuk membeli produk Maybelline. Kemudian, fasilitas yang layak entah dalam toko atau skala elektronik atau dalam web Maybelline-nya itu sendiri, fasilitas fisik yang bisa membuat konsumen nyaman saat berbelanja di luar jaringan atau offline, serta suasana tenang dan menyenangkan yang kooperatif sehingga bisa meningkatkan kenyamanan konsumen Maybelline. Lalu kita beralih kepada topik yang ketiga, yaitu kesimpulan yang sudah saya buat dan saran yang saya berikan kepada Maybelline.
Untuk kesimpulan sendiri adalah bauran pemasaran sangat mempengaruhi loyalitas konsumen dan ketertarikan terhadap Maybelline yang secara tidak langsung memaksa Maybelline untuk memaksimalkan kinerja mereka dan memaksimalkan produksi mereka dalam suatu produk-produk yang mereka keluarkan. Kenapa Maybelline itu harus maksimal? Karena untuk meraih keunggulan kompetitif pada pasar secara luas, karena kita bisa mengingat bahwa produk-produk make up yang dikeluarkan oleh perusahaan itu tidak hanya perusahaan Maybelline itu saja. Kemudian konsumen itu mempunyai banyak alternatif atau bisa kita katakan sebagai barang substitusi. Maka Maybelline harus mengusahakan yang paling terbaik supaya Maybelline ini mempunyai pandangan yang tinggi pada mata masyarakat. Karena dalam melakukan suatu keputusan pembelian dengan mempertimbangkan faktor-faktor kebutuhan, ekspektasi, dan preferensi. Di samping itu, konsumen juga mempertimbangkan keunggulan produk dan pelayanan, diikuti perbandingan harga sebelum memutuskan untuk membeli. Nah, makanya faktor-faktor tersebut harus diusahakan maksimal oleh Maybelline supaya meningkatkan pemasukan mereka. Dalam hal ini, Maybelline mempunyai kuasa penuh untuk mempengaruhi para target pasar dengan mengandalkan bauran pemasaran seperti yang sudah saya bahas tadi. Bauran pemasaran yang sudah dipetakan sedemikian rupa untuk menciptakan keputusan pembelian oleh konsumen yang tinggi untuk produk Maybelline itu sendiri. Kemudian, ada saran yang bisa saya sampaikan kepada Maybelline. Untuk saran yang bisa saya berikan kepada Maybelline berdasarkan kesimpulan yang sudah saya buat dan sudah saya rangkum, Maybelline bisa meningkatkan dan memperhatikan bauran pemasaran supaya mencapai peningkatan input yang sangat tajam. Maybelline sendiri sudah memiliki pandangan yang baik dari pasar-pasar luas, dari masyarakat-masyarakat yang luas, dan dari wanita-wanita cantik di seluruh penjuru dunia. Di sini, tugas Maybelline harus mempertahankan serta memaksimalkan usaha mereka mengingat target pasar mereka juga berasal dari banyak negara. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata atau kata-kata yang menyinggung perasaan. Terima kasih juga kepada Ibu Farah yang sudah memberikan saya kesempatan menjelaskan implementasi analisis marketing mix dari produk Maybelline, produk yang sudah saya pilih di channel YouTube ini. Terima kasih untuk tugas yang sudah Ibu berikan kepada saya, karena dengan tugas ini saya menjadi lebih paham apa itu bauran pemasaran dan seluk-beluk Maybelline itu sendiri. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.